Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hanya dalam anugerah Tuhan sajalah kami bisa melihat bahwa dunia yang penuh dengan berbagai hal yang tidak menentu ini, penuh dengan berbagai kecemasan dan kekhawatiran. Tapi di tengah dunia inilah Tuhan menopang segala-galanya. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang menciptakan seluruh dunia sampai kepada isinya dan sampai kepada benda terkecil sekalipun. Engkau topang dan tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Mu ya Tuhan. Dan kami orang-orang yang berada di tengah dunia ini pun menikmati sukacita karena kami ditempatkan sebagai manusia. Kami ditempatkan sebagai ciptaan-Mu yang berharga, ciptaan yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dan di tengah-tengah seluruh ciptaan ini, kami bersyukur juga karena kami ditempatkan di dalam gereja-Mu. Kami ditempatkan di tengah-tengah komunitas manusia, tetapi ditempatkan di tengah-tengah gereja Tuhan, gereja yang Tuhan tebus oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan yang terus memimpin supaya setiap kami bertumbuh sebagai gereja-Mu melalui firman, melalui perenungan firman Tuhan yang hari ini kami akan renungkan lagi. Kiranya Tuhan menyentuh hati kami. Berkatilah, bukakan hati kami, sertai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan yang ada, supaya setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh bisa membuat kami tercelikan dan melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Keluaran pasal 4. Mari kita membuka bersama Keluaran pasal 4. Kita membaca Keluaran 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Keluaran 4 ayat 10 sampai yang ke-17. Mari kita membaca bagian ini bergantian, Keluaran 4 ayat 10 sampai ke-17. Kita membaca bagian ini, saya bacakan ayat genap. Bapak Ibu Saudara sekalian dibantu dengan song leader bisa membacakan ayat yang ganjil. Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Atau buta. Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Ya, demikian bacaan firman Tuhan sampai di sini. Kita melihat ini adalah kelanjutan dari sebuah cerita yang cukup panjang sebelumnya, bagaimana Musa dipanggil dan akan diutus. Saya sedikit review sebelum kita memasuki perenungan-perenungan yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai Allah yang berkuasa dan hamba yang lemah. Tapi sebelumnya apa sih yang sudah kita renungkan sejauh ini ya? Sudah beberapa bulan kita memulai seri ini dari minggu kedua bulan Januari dan tidak terasa sudah banyak cerita-cerita dari sebelumnya yang bisa kita renungkan bersama sampai kita memasuki sebuah babak yang akan sangat penting dan sangat terkenal dalam cerita kitab Keluaran. Ya, beberapa waktu lagi kita akan melihat bagaimana Musa akan menghadap Firaun. Tapi sebelumnya tentu kita harus paham dulu apa sih sebetulnya yang kitab Keluaran ini mau sampaikan. Karena dari awal rupanya kisah Musa ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ini adalah kisah yang Tuhan sudah berikan introduction-nya, sebuah cerita yang sudah diberikan pengantarnya dari bagaimana sebuah bangsa masuk ke Mesir, dari sebuah bangsa yang kecil, tapi Tuhan terus pimpin
kecil di tengah-tengah tempat yang tidak ideal, tapi terus bertumbuh, 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 semakin ditindas oleh Mesir, oleh Firaun, tetapi terus bertumbuh dan menjadi sebuah bangsa yang besar. Kenapa bisa situasi ini terjadi? Karena Tuhan menopang umat Tuhan melalui janjinya. Janji apa? Ya kita harus lihat dari kitab sebelumnya tentu ya. Janji bahwa Tuhan mengatakan kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan memenuhi bumi dan segala macamnya. Bahkan janji kepada nenek moyang umat manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu semua janji yang Tuhan berikan itu ya. Dan sampai di titik ini kita melihat, oh ternyata ribuan tahun dari pertama kali Adam hidup sudah berlalu gitu. Tetapi tetap Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Dan itulah yang kita renungkan dari awal, bagaimana mereka akhirnya ditindas, 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 tapi tetap bertumbuh saking pesatnya sampai Israel ini mulai ditakuti oleh bangsa Mesir. Dan karena itulah sekarang kita masuk ke dalam sebuah cerita Musa. Akhirnya Musa lahir, dia diincar, mau dibunuh, tapi Tuhan tetap menopang dan akhirnya dia diangkat dari sungai Nil, diberi nama Musa, jadi seorang pangeran Mesir. Itu cerita sebelumnya gitu kan ya. Itu cerita yang penuh dengan situasi dramatis, tetapi langsung situasi berubah dengan sangat cepat. Dari seorang pangeran Mesir, dia melakukan sebuah kesalahan waktu itu, dia bunuh pegawai Mesir dan akhirnya dia harus lari sebagai seorang buronan. Ini cerita yang naik turunnya cepat sekali dalam 4 pasal, sudah ada banyak cerita yang naik turun. Dari keadaan sulit, tiba-tiba diselamatkan, tiba-tiba terpuruk lagi, nanti ada cerita yang baik lagi gitu. Ini naik turunnya cepat sekali. Tapi sampai di sini kita melihat akhirnya Musa yang seperti apa sih yang mau dihadirkan. Kalau kita melihat seluruh kitab Keluaran, Musanya sangat terlihat luar biasa seperti superhero gitu ya. Kalau kita lihat semua kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Musa jadi sosok yang paling besar, yang paling dikagumi. Tapi ternyata orang-orang yang seperti Musa ini memulai sebuah panggilannya juga dengan pergumulan. Orang yang besar dipakai Tuhan bukan berarti dia tidak pernah punya pergumulan. Seperti Musa, dia orang yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia memulai perjalanan panggilannya dengan banyak kesulitan dan banyak sanggahan kepada Tuhan. Di sini kita melihat dari pasal 3. Dimulai dengan cerita Tuhan memanggil Musa di sebuah tempat Gunung Horeb gitu ya. Tapi kemudian ada 5 sanggahan yang Musa berikan dari pasal 3 dan pasal 4. Nah hari ini kita akan masuk di dalam sanggahan yang keempat dan yang kelima. Gitu. Jadi kita sedikit berikan outline dari cerita sebelumnya. Ini adalah cerita panggilan Musa dan di dalam panggilan ini Musa berikan 5 sanggahan. 5 sanggahan apa saja? Yang pertama Musa begitu dipanggil, Musa langsung di pasal 3 gitu ya. Pasal 3 dikatakan ayat 11, pasal 3 ayat 11. Dia bertanya, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun lalu membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pasal 3 ayat 11, sanggahan pertama, siapa aku ini? Kemudian sanggahan kedua, nanti Tuhan di pasal 3 ayat 13. Sanggahan kedua Musa berkata, tapi gimana? Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Jadi yang pertama Musa tanya, Tuhan mau utus saya, mau utus aku. Siapa aku ini? Yang kedua Musa tanya lagi, Tuhan kalau nanti ditanya siapa nama Tuhan gimana? Tuhan selalu berikan jawaban karena ini semua pergumulan yang logis, yang masuk akal, yang relevan bagi Musa untuk pertanyakan waktu itu. Tuhan berikan jawaban bagi Musa, siapa aku ini? Tuhan bilang, bukankah aku yang menyertai engkau? Gitu ya. Sudah sangat menghibur sekali. Lalu untuk Musa tanya lagi, siapa nama Tuhan? Tuhan jawab, aku adalah aku yang awal dan yang akhir. Ini kan jawaban yang sangat itu ya, sangat secara doktrinal langsung Musa diajarkan dengan begitu dalam. Lalu Musa masih bertanya lagi kepada Tuhan itu di bagian berikutnya pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1
Musa masih menyanggah lagi, Tuhan bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi kita melihat sanggahan pertama, siapa aku Tuhan? Sanggahan kedua, siapa Tuhan kalau nanti mereka tanya. Dia masih ragu lagi, dia berusaha membuat imajinasinya sendiri, ragu lagi, udah tahu Tuhan menyertai dia, udah tahu siapa Tuhan, dia masih tanya lagi, kalau nanti nggak percaya sama aku gimana? Sama Musa sendiri. Jadi Musa terus membuat skenario dari awal terus dibangun argumennya, dia memperhitungkan dengan segala macamnya. Kita bisa bilang dia agak overthinking gitu nih kalau di zaman sekarang gitu ya. Dia seperti anak-anak muda zaman ini yang terlalu banyak membuat skenario padahal belum tentu terjadi. Tapi ini Musa penuh dengan kekhawatiran. Dia masih bertanya, ya mungkin mereka nggak ragu siapa Tuhan, tapi mungkin mereka ragu dengan saya, dengan aku yang diutus gitu. Dan Tuhan terus sertai Musa dengan mengatakan, apa itu di tanganmu? Tongkat. Tongkat itu jadi ular. Tuhan sertai Musa dengan perbuatan ajaib. Dan sampai di sini kita akhirnya masuk dalam perenungan hari ini. Ayat 10-17 langsung akan membahas dua sanggahan terakhir Musa. Sanggahan keempat dan yang kelima. Maka kita akan melihat hari ini ada dari dua sanggahan itu ada 3 hal yang kita renungkan ya. Kita masuk satu persatu. Ayat 10 dikatakan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa akhirnya menggunakan argumen berikutnya, argumen keempat. Dia merasa lemah karena kurang potensi. Dia merasa lemah karena kurang potensi. Tadi udah mempertanyakan identitas diri, identitas Tuhan. Terus nanya tentang gimana kalau tidak dipercaya. Dan yang keempat sekarang dia merasa minder dengan potensinya karena dia merasa diri lemah karena kurang potensi. Nah, tetapi di sini sampai keberatan keempat ini sepertinya masih punya argumentasi yang cukup logis. Masih ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan karena keberatannya masuk akal. Dan di sini Tuhan masih menjawab Musa. Kita bisa bayangkan gitu ya, seorang Musa yang sudah jadi buronan, sekarang harus menghadapi sebuah situasi besar, menghadapi Firaun, menghadapi sebuah negeri besar Mesir yang paling berkuasa pada waktu itu. Dia yang waktu itu buronan, sudah cuma jadi kambing domba di Midian, bukan jadi siapa-siapa. Sekarang dia harus diutus menghadapi sebuah negara terbesar dan menghadapi pemimpin terbesar yang hobinya bunuh orang gitu ya. Dia bisa pakai segala cara buat bunuh orang. Gimana Musa nggak takut? Dan di sini ada beberapa argumentasi. Kenapa sih Musa bilang dia dikatakan di ayat 10 tadi berat mulut dan berat lidah ya. Disebutnya berat mulut dan berat lidah. Ada beberapa argumen yang para penafsir tafsirkan. Ada yang bilang mungkin bisa jadi Musa itu sebetulnya ada kekurangan secara fisik, cacat fisik mungkin ya. Karena ya entah gagap atau segala macamnya. Kenapa? Karena di ayat berikutnya ayat 11 Tuhan bilang siapa yang membuat lidah manusia, siapa yang membuat bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan. Karena Musa begitu jawab, aku berat lidah Tuhan. Tapi Tuhan jawabnya semua pakai siapa yang ciptain lidah, buta, tuli, dan segala macamnya itu tentang catatan-catatan tentang fisik semuanya ya. Jadi penafsir mengatakan jangan-jangan Musa ini memang sebetulnya ada cacat secara fisik. Makanya Tuhan menjawabnya juga secara fisik. Tapi ada juga penafsir yang bilang menafsirkan ini kemungkinan jangan-jangan Musa itu kenapa bilang berat mulut dan berat lidah? Karena dia sudah lama tinggal di Midian. Dia udah lupa itu bahasa-bahasa Mesir dan lain sebagainya. Udah lupa semua kebudayaan Mesir, udah 40 tahun gitu ya. Setengah hidupnya di Mesir, setengah hidupnya di Midian. Ya jadi udah banyak lupa gitu. Atau ada argumentasi ketiga yang mengatakan Musa itu bilang berat lidah dan berat mulut gitu karena apa? Karena dia sudah kehilangan kemampuan untuk diplomasi. Ada yang bilang gitu ya. Ini semua kan wajar argumentasi-argumentasi ini. Kehilangan kemampuan berdiplomasi karena dulu ya dia memang pangeran. Dididik di
eee, universitasnya Mesir gitu ya, universitas piramida apalah nggak tahu lah, kita sebut aja. Tapi kemudian itu kan 40 tahun awal dan nggak termasuk masa kecilnya. Kalau masa kecil kan ya namanya anak kecil. Tapi 40 tahun berikutnya dia cuma jadi gembala. Gembala apa sih yang dikerjain? Nggak ada urusan diplomasi. Diplomasi sama kambing domba mungkin gitu. Nggak ada urusan diplomasi yang bisa cukup expert untuk membuat sekarang Musa bisa bawa CV-nya kepada Firaun. Firaun, saya mau mengajukan argumen, biarkan umat Tuhan pergi karena mereka akan beribadah kepada Tuhan. Siapa kamu memang? Saya 40 tahun menggembalakan kambing domba. Diusir pasti itu sama Firaun gitu ya. Gak ada argumentasi yang bisa membuat Firaun yakin karena pengalaman Musa. Jadi ada beberapa tafsiran di sini, tapi yang paling menarik yang perlu kita soroti dulu ya, sebelum kita melihat apa maksudnya, kita melihat waktu Musa berkata, Tuhan aku berat mulut dan berat lidah. Tapi kita lupa ya, sebetulnya ada berapa banyak sih argumen yang sampai saat itu Musa ajukan pada Tuhan. Dia bilangnya aku berat mulut dan berat lidah. Saya nggak bisa ngomong dengan baik Tuhan. Tapi ini udah jadi omongan keempat Musa yang bisa menyanggah omongan Tuhan. Tuhan aja yang udah berikan semua macam penghiburan dan kekuatan, kekuatan serta penghiburan seperti lagu yang biasa kita nyanyikan, itu udah diberikan semua sama Tuhan. Siapa yang menyertai engkau, aku adalah aku, apa yang di tanganmu itu, semua udah diberikan sama Tuhan. Tapi sampai di titik ini Musa masih terus mengatakan, Tuhan aku gak layak, aku gak bisa pergi dan lain sebagainya. Dia yang bilang saya tidak saya tidak bisa bicara dengan baik, dia sendiri yang berusaha bicara terus sama Tuhan untuk menyanggah panggilan Tuhan. Ini menjadi sebuah ironi yang besar sekali karena sebetulnya pada akhirnya Musa sendiri lagi membuat sebuah pertarungan verbal yang cukup sengit dengan Tuhan. Dan sebetulnya Musa sendiri bisa nggak sih bicara dengan perkataan mulutnya yang luar biasa. Sebetulnya pada akhirnya Tuhan akan tunjukkan di waktu-waktu kemudian, waktu-waktu berikutnya. Betul, Tuhan yang akan memimpin Musa. Sampai nanti di kisah para rasul 7 ayat 22, Stefanus mengutip perjanjian lama, Stefanus akan mengatakan pada akhirnya Musa adalah seorang yang berkuasa dalam perkataan. Kisah para rasul 7 ayat 22. Dan di sini kita bisa melihat jadinya ya. Apa poin yang bisa kita renungkan di dalam bagian awal ini? Kita melihat Tuhan menerima Musa bukan karena Tuhan masih menerima alasan Musa pada waktu itu. Perkataan keempat itu masih Tuhan jawab karena itu memang sebuah pergumulan yang nyata di hadapan Tuhan. Pergumulan yang ada ruangnya untuk seorang hamba Tuhan pergumulkan. Tapi Tuhan tidak memberikan penawaran mau maju atau tidak. Tuhan akhirnya terus mengatakan bahwa Tuhan memanggil manusia dengan segala kekurangannya. Tuhan memanggil manusia dengan segala kekurangannya. Bukan berarti bakat manusia tidak relevan tentu saja. Tapi di dalam panggilan ilahi, fokus manusia itu bukan kepada aku tidak bisa, aku tidak mampu dan lain sebagainya. Ayat 10 saja langsung mengatakan, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak, tapi sebab aku berat mulut dan berat lidah. Udah ada 2 kali kata aku. Terus Musa melihat pada dirinya yang tidak mampu, tidak bisa pergi. Tetapi Musa lupa siapa yang mengutusnya. Musa lupa bahwa Tuhan pun mengatakan, aku adalah aku. Maka di dalam panggilan Tuhan, penentunya sebetulnya siapa? Aku yang mana yang harusnya lebih berkuasa? Aku yang kita terus suarakan di dalam hati kita, Tuhan, aku gak dululah. Kalau Tuhan mau panggil untuk suatu hal, nanti dululah. Aku masih punya kehidupan yang lain Tuhan yang harus dijalankan. Kita lupa bahwa hidup kita adalah milik aku yang di surga. Aku yang mengatakan dari awal sampai akhir, aku menopang engkau. Sejak pertama dunia dijadikan sampai akhir, Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan semuanya dengan begitu sempurna.
Bapak Ibu, itulah sebabnya ayat 11 mengatakan, siapa yang membuat lidah manusia, yang membuat orang bisu atau tuli, dan seterusnya. Semuanya mengatakan bahwa Tuhan mencipta semuanya yang ada di tengah dunia ini, maka semua panggilan yang Tuhan berikan pada umatnya, itu adalah panggilan yang akan juga Tuhan topang sampai akhir. Keberhasilan suatu panggilan tidak bergantung pada kemampuan dari hamba yang bertindak, tapi pada Tuhan yang berdaulat dan menyertai setiap kita. Bapak Ibu, ketika lihat ayat 11 mungkin ya, kita melihat siapa yang membuat lidah manusia, siapa yang membuat bisu atau orang bisu atau tuli, siapa yang membuat eh, orang melihat atau buta. Kita mungkin malah salah fokus itu ya di tengah zaman ini. Kita salah fokus jadi bertanya, kok Tuhan kejam ya? Kok Tuhan oh ternyata Tuhan toh biang keroknya gitu dalam tanda kutip dari semua masalah di dunia. Ternyata Tuhan yang bikin orang ada bisu, ada tuli, ada segala macam. Itu semua salah fokus sebetulnya ya. Tuhan bukan mau bilang ya aku yang membuat semua toh kamu mau apa gitu ya. Musa kamu nggak yakin dengan kapasitasmu toh hidupmu juga di tanganku tinggal aku pitesin langsung mati juga toh gitu. Enggak, Tuhan bukan mau bawa ke arah sana. Walaupun memang betul Tuhan berkuasa, Tuhan tahu semua hal dan Tuhan Tuhan yang pegang seluruh ciptaan ini, tapi bukan itu yang Tuhan mau sampaikan. Secara negatif ayat 11 ini terkesan seperti oh Tuhan kejam, Tuhan kok tega, Tuhan kok tidak adil, Tuhan kok semena-mena dan lain seterusnya. Tapi mungkin kita bisa lihat dari sisi satunya lagi ya, bahwa berarti di tengah dunia ini bukan dunia yang bergerak dengan hukum alam saja, tapi ada Tuhan yang tetap terus menopang. Ini bukan dunia yang akan terus berjalan dengan semua hukum alam yang sudah settle, seperti sebuah arloji yang di pertama kali penciptanya buat, dan arloji mekanik ini akan terus berjalan tanpa harus ada penggunanya yang memutar atau melakukan apapun gitu ya. Arloji mekanik itu akan terus menyala sampai akhir zaman mungkin kalau dia di setting dengan benar. Karena dia akan terus seperti sudah ada sistem yang bergerak dan membuat dia akan terus berjalan. Tapi dunia ini bukan dunia seperti itu ya Bapak Ibu. Dunia ini adalah dunia yang katakanlah Tuhan bisa kalau dia mau ciptakan sistem di tengah dunia ini, semua hal bisa dibuat dengan segala macam kesempurnaan sistem di dunia. Bahkan kita kalau bicara tentang gravitasi, gravitasi kan sebuah hal yang kita bayangkan, wow luar biasa sekali gitu ya. Tapi manusia di tengah-tengah dunia ini, sains bisa bisa membuat sistem gravitasi sendiri dengan misalnya di luar angkasa nggak ada gravitasi. Gimana benda langit yang nggak ada gravitasi bisa beroperasi? Mereka bikin sistem gaya sentrifugal sendiri, mereka berputar-putar-putar akhirnya jadi bisa ada gaya seperti gravitasi buatan di luar angkasa sana. Ini kan semua sistem-sistem dunia yang secara fisika, secara sains ya bisa ada solusinya di tengah dunia. Tapi di tengah dunia seperti ini yang bisa sebetulnya berjalan dengan hukum alam, Tuhan menyatakan, aku yang membuat lidah manusia, aku yang mencipta semuanya, aku tidak tinggalkan loh dunia yang sebetulnya bisa aku tinggalkan ini. Tuhan adalah Tuhan yang terus menopang dan terus memimpin dunia ini yang sebetulnya kalau pakai sistem alam pun ya sudah dunia akan terus berjalan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tetap tilik semua hal yang paling kecil sekalipun bisu atau tuli. Orang maksudnya semua gambaran tentang kelemahan, keterbatasan, kekurangan yang paling kecil pun Tuhan perhatikan. Dan kalau begitu kita melihat bagian ini bukan secara negatif, Tuhan kejam dan seterusnya. Tapi secara positif itu artinya orang-orang yang mungkin di dalam dunia ini punya kelemahan, kekurangan, bahkan cacat sekalipun, ini bukan berarti mereka tidak beruntung. Ini bukan berarti mereka tinggal terima nasib. Bukan berarti tinggal terima takdir. Kalau dunia ini digerakkan hukum alam, cacat itu berarti nasib. Lemah itu berarti takdir. Kuat atau hebat itu mungkin bisa berhebat, bisa memang orangnya luar biasa atau mungkin bisa beruntung gitu ya. Ada orang lahir dengan keluarga penuh dengan segala sesuatu yang di-provide, ya beruntung gitu kan.
Tapi kalau sampai akhir dia tetap punya segala-galanya, berarti dia bisa berjuang dengan benar gitu. Itu kan kalau semuanya gerak dengan hukum alam. Tapi di dalam dunia yang ditopang Allah, yang lemah, yang cacat, yang tidak berdaya pun tidak pernah dilepaskan dari tangan Tuhan yang berkuasa. Ini kesimpulan dari beberapa ayat pertama gitu ya, ayat 10 sampai 12. Musa yang membawa pergumulannya di hadapan Tuhan, Tuhan tunjukkan, aku yang menciptakan semuanya. Musa, kamu punya kelemahan, kecacatan, atau kekurangan sekalipun, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dunia ini. Tuhan terus topang dunia ini. Inilah yang pertama yang kita renungkan. Allah yang berkuasa dan hamba yang lemah. Hamba yang lemah kenapa? Karena merasa Tuhan saya kurang potensi, saya tidak punya banyak talenta, saya tidak punya banyak apa segala macam. Tapi Tuhan berkata, aku adalah Allah yang berkuasa dan aku menopang dunia ini. Hari ini di tengah segala macam pergumulan kehidupan kita, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang memanggil juga untuk kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Kita diberikan panggilan yang berbeda-beda. Mungkin tidak semua dipanggil seperti Musa yang ya secara khusus langsung membebaskan, membawa pembebasan bagi umat Tuhan dan lain seterusnya. Mungkin tidak semua langsung konteksnya menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, setiap kita dipanggil untuk setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Semua hal yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, dalam karir, dalam segala sesuatu, bahkan karir apapun itu bidangnya, Tuhan punya panggilan. Dan di situ kita mungkin seperti Musa, merasa ada sebuah keberatan, sebuah sanggahan-sanggahan yang ingin kita sampaikan pada Tuhan. Tuhan, di tengah pekerjaanku memang sudah sulit, ya sudahlah aku survival mode saja Tuhan. Tapi kalau Tuhan mungkin memanggil kita untuk bertindak lebih jauh, tidak. Lakukan penginjilan misalnya di dalam pekerjaanmu. Bawa orang ke gereja, atau mungkin bagikan traktat di tengah-tengah pekerjaan kepada karyawan-karyawan sekitar gitu misalnya. Itu kan hal-hal yang mungkin tidak kita lakukan di dalam keseharian secara rutin gitu ya. Tapi mungkin ada sebuah dorongan yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Sebuah dorongan untuk Tuhan membuat kita gelisah mungkin. Ayo, itu ada orang yang belum percaya di tengah-tengah pekerjaan kita, komunitas rekan kerja kita mungkin. Ayo dibawa untuk ke gereja, ayo diinjili, ayo diberikan penghiburan atau mungkin ada yang kesulitan, sedang bergumul. Ayo berikan comfort bagi saudaramu itu. Mungkin Tuhan tanamkan seperti itu dalam hati kita. Tapi mungkin kita kembali seperti Musa di argumen keempat ini. Tuhan, aku berat mulut, berat lidah. Aku berat secara mulutnya. Tuhan, mungkin aku mentalnya nggak kuat, nggak cukup besar, keberanianku nggak cukup besar untuk melakukan semua itu. Dan di sini Tuhan yang sama yang mengatakan kepada setiap kita, panggilan Tuhan tidak ditentukan dari kapasitas manusia. Panggilan Tuhan tidak ditentukan oleh potensi diri manusia. Tetapi bagaimana Allah yang berkuasa bekerja melalui setiap kita yang lemah. Allah yang berkuasa bekerja melalui setiap kita yang penuh dengan keterbatasan. Seperti Musa yang waktu itu mungkin punya banyak kelemahan. Tetapi Tuhan bekerja dari satu waktu sampai terus Musa dipakai lagi dan lagi. Sampai akhirnya Musa dipakai menjadi seorang pemimpin yang besar. Demikian juga Tuhan memakai setiap kita. Memang tidak ada jaminan akan jadi sebesar Musa tentu saja gitu ya. Jangan membayangkan langsung akan seperti sebesar Musa yang memimpin sebuah bangsa. Tentu bukan ke sana, tetapi Tuhan punya panggilannya bagi setiap kita masing-masing. Maka dari itu panggilan Tuhan yang pertama ini tidak ditentukan dari potensi diri kita. Tetapi Tuhan yang menopang dunia ini, dia terus mau menopang setiap kita juga. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Maka kita masuk ke dalam argumen terakhir Musa. Saya baca kembali, kita masuk ke dalam poin berikutnya. Argumen terakhir Musa adalah ayat 13 dan 14. Ayat 13 terutama. Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Akhirnya argumen Musa masuk di dalam perenungan yang kelima gitu ya. Argumentasi yang kelima. Musa berkata, ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.
Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Bapak Ibu, argumen kelima ini apa ya? Akhirnya kita melihat Musa yang udah kehabisan ide, kehabisan skenario. Ya sebetulnya kalau mau buat skenario hari ini masih banyak gitu ya. Kalau kita bayangkan Musa punya pilihan, kalau masih mau lanjutkan dengan ide logisnya dia masih mungkin bilang, Tuhan tapi kan Firaun itu pasukannya banyak. Tuhan tapi kan Firaun tentaranya banyak. Tuhan tapi kan Firaun itu ada kita kan perangnya di kandang lawan gitu ya Tuhan. Kalau kita main di kandang sendiri mungkin bisa lebih besar potensi menangnya gitu. Musa masih bisa pakai argumen-argumen lain lagi sebetulnya yang logis. Tapi di sini ayat 13 menunjukkan Musa sudah kehabisan ide. Sudah kehabisan argumentasi masuk akal untuk melawan panggilan Tuhan. Dan akhirnya Musa mengatakan, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Akhirnya sebetulnya perenungan kedua hari ini adalah mengatakan sebetulnya bukan cuma lemah. Seringkali yang membuat kita lari dari panggilan Tuhan bukan karena kelemahan. Tapi mungkin seringkali kita memang tidak rela hati. Seringkali yang membuat kita sulit untuk menjawab panggilan Tuhan bukan karena kita lemah saja. Tapi karena kita punya hati yang kurang rela untuk diberikan kepada Tuhan. Ini adalah pertama kalinya di dalam Alkitab di mana Allah dikatakan marah kepada individu, kepada seseorang. Kitab Kejadian gak pernah mengatakan murka Allah terhadap Adam, gak pernah. Waktu Adam berdosa pun terkutuklah tanah, Tuhan bilang gitu. Pernah dikatakan terkutuklah Kain gitu, tapi semua gambarannya kutukan karena ini sebuah pemisahan antara keturunan ular dan keturunan perempuan gitu. Kutukan yang diberikan karena Tuhan murka untuk memisahkan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan gitu ya. Ini adalah kalau dalam kitab Kejadian ada misalnya cerita tentang Nuh. Di situ Tuhan memang sampai menghukum, tetapi dikatakan Tuhan itu sedih dan menyesal gitu ya. Enggak pernah dikatakan murka khusus kepada satu orang. Kalau marah gitu terhadap sebuah bangsa, tentu pernah di dalam cerita sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya kepada satu individu. Tuhan dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Dan di sini kita melihat apa yang membuat murka Tuhan bangkit. Apa yang membuat murka Tuhan bangkit? Tuhan ketika mengatakan, aku berjanji akan menyertai Musa. Terus menerus dari awal Tuhan nyatakan diri sampai pada akhirnya baru diungkapkan dari perkataan Musa sendiri. Apa yang ada di hatinya Musa sebetulnya? Sebetulnya Musa dari awal memang tidak mau pergi. Dari awal memang tidak punya hati yang rela untuk dipakai oleh Tuhan. Dia masih terus melihat panggilannya itu di dalam situasinya sendiri. Dia tidak mau melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Dia cuma melihat dirinya sendiri, aduh kalau harus diutus Tuhan, dia langsung melihat semua kesulitan-kesulitannya dan dia dari dalam hatinya sendiri, enggak dulu lah Tuhan. Tapi dia terus bungkus semuanya dengan sebuah perkataan, siapa aku ini, siapa Tuhan, gimana kalau bangsa tidak percaya. Lalu sampai yang keempat tadi masih mengatakan aku tidak pandai bicara. Tapi sebetulnya ya dalam hati Musa yang kelima ini, aku utuslah siapa saja Tuhan. Tapi saya masuk lebih jauh karena ada penafsir Yahudi yang mengatakan sebetulnya bukan cuma sekedar utuslah siapapun gitu, bukan cuma mau nunjuk orang sebetulnya ini. Akhirnya perkataan ini, karena kita melihat ya di dalam gambaran ini, ayat 13 ini mengatakan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kita kalau melihat dari kalimat ini saja, kita bisa bayangkan, ya kalau memang Tuhan mau utus Musa dari awal juga, memang dia mau utus Musa gitu kan. Musa ngomong, utuslah siapa saja yang patut kau utus. Ya dari awal tuh Tuhan emang udah incar Musa gitu. Ini nonsense sebetulnya kalimat ini. Maka ada penafsir Yahudi yang mengatakan sebetulnya kalimat ini bisa lebih cocok ditafsirkannya seperti di dalam terjemahan bebas lainnya gitu dikatakan argumennya Musa berkata, oh Tuhan sudahlah terserah engkau saja. Atau Tuhan lakukan sajalah apa yang Tuhan mau.
Sepertinya lebih condong ditafsirkannya seperti itu menurut Kasuto gitu ya, seorang penafsir. Nama dari penafsiran dikatakan nama seorang ini Kasuto, dia mengatakan lebih cocok ayat ini diterjemahkan, "Ya Tuhan, terserah Tuhan saja," atau "Ya Tuhan, lakukanlah apapun yang Tuhan mau." Ini bukan cuma sebuah penolakan yang diungkapkan secara samar-samar gitu ya, tetapi memang ada sebuah keengganan untuk patuh dari seorang Musa yang sudah kalah berargumen. Musa pada akhirnya ketika kalau kita melihat interpretasi ini jika ini semua memang tepat diarahkan ke arah sana, maka ini interpretasi yang akan penuh dengan sebuah perkataan ya memang jelas-jelas tidak mau tapi tidak punya pilihan. Dan di situ secara terang-terangan jadi Musa mengatakan, "Ya Tuhan, kalau memang Tuhan sudah 4 kali aku sanggah dan tetap ngotot juga, sudahlah terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai ya pakai, kalau enggak ya bagus," gitu kalau saya terjemahkan secara bebas itu. Pada akhirnya Musa jadi orang yang di dalam argumen kelima ini mengatakan kepada Tuhan dalam tanda kutip, "Ya Tuhan, kalau mau pakai silakan pakai, tapi sebetulnya hatiku tidak mau." Tapi bukankah ini yang kemudian kita lihat justru inilah yang membuat murka Tuhan bangkit. 4 argumen pertama yang disampaikan secara logis dan tulus dan ya katakanlah masih ada ada argumentasinya. Semua hal ini masih Tuhan jawab dengan encouragement, dengan penguatan, dengan penyertaan. Tapi waktu pada akhirnya argumentasi yang kelima ini Musa sampaikan, "Ya Tuhan, silakan pakai aku, tapi sebetulnya hatiku tidak mau." Baru di sini murka Tuhan bangkit. Bapak Ibu di sini Tuhan mau mengajarkan kita sebuah prinsip pelayanan ya. Di dalam panggilan yang Tuhan berikan, Dia tidak dari awal tidak membuat orang yang tidak merasa kompeten langsung diubah menjadi kompeten itu. Orang yang dari tidak pede langsung diubah jadi full percaya diri itu. Tidak. Tuhan berikan progres satu persatu, diberikan penguatan lagi dan lagi. Tuhan berikan pemahaman, pengenalan akan Tuhan. Doktrin-doktrin disampaikan. Tuhan mengenalkan Musa dari awal siapa dirinya. Tuhan mengenalkan siapa diri Tuhan. Tuhan mengenalkan cara kerja Tuhan. Bahkan Tuhan terus menopang Musa dengan semua apa yang Musa perlukan. Itu adalah cara yang Tuhan terus perlengkapi bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi bagi orang yang mungkin merasa melayani dengan penuh keterpaksaan, Tuhan nyatakan murka Tuhan. Di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja sebetulnya. Tuhan bisa pakai batu sekalipun untuk diubah jadi roti dalam tanda kutip itu kalau Tuhan mau. Tuhan bisa pakai semua hal untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Bunga bakung di ladang, burung di udara, Tuhan pelihara dan bahkan mereka pun bisa dipakai untuk mengajarkan umat Tuhan namanya untuk tidak khawatir. Semua hal bisa Tuhan pakai, Tuhan tidak harus pakai manusia. Bunga bakung dan burung di udara Tuhan pakai supaya manusia belajar untuk tidak khawatir gitu ya. Tuhan bisa pakai semua hal. Tapi waktu ada manusia yang bilang, "Tuhan pakai aku," gak apa-apa. Tapi hatiku sebetulnya tidak mau dipakai. Di situ Tuhan langsung menyatakan murka. Tuhan marah kepada orang-orang yang melayani dengan keterpaksaan. Tuhan marah kepada orang-orang yang mungkin hatinya tidak tulus untuk dipakai oleh Tuhan. Dan di sini pelajaran kedua, maka dari itu Tuhan yang berkuasa menunjukkan diri bahwa kamu tuh sebetulnya bukan lemah, tetapi seringkali tidak rela hati. Jadi yang pertama tadi kita bicara tentang potensi. Tapi yang kedua kita bicara tentang rela hati. Rela hati ini adalah sebuah hal yang mungkin kita perlu terus gumulkan di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita terus di dalam kehidupan kita kadang bisa rela, kadang bisa tidak. Ini bukan sesuatu yang statis tentu saja. Jadi saya juga tidak mungkin bisa menjudge seseorang langsung bisa hari ini
begitu kelihatan gak rela hati, langsung seterusnya dicap gak akan rela hati gitu, gak mungkin itu ya. Karena ini sesuatu yang dinamis dan terus digumulkan di hadapan Tuhan. Tetapi satu prinsip pelayanan yang Tuhan ajarkan, Tuhan tidak menengking semua pergumulan kita yang tulus dan mungkin di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ada hal-hal yang bisa kita ajukan pada Tuhan. Ya Tuhan, aku penuh kelemahan dan lain seterusnya. Dan Tuhan akan kuatkan, berikan penghiburan. Tapi waktu kita dibawa untuk pelayanan atau untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kita mengatakan, ya terserahlah Tuhan. Sebetulnya aku gak mau, tapi kalau Tuhan pakai juga, toh aku gak punya pilihan kan. Di dalam keadaan seperti itu Tuhan akan nyatakan, aku tidak mau memakai hamba-hamba yang seperti itu. Aku mau memakai hamba yang tulus, hamba yang rela untuk memberikan hidupnya dipakai mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan. Ini yang kedua yang Tuhan panggil. Dan di situ kita melihat kalau Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja. Apa yang membuat Tuhan masih mau pakai kita sampai hari ini? Apa yang membuat sampai hari ini masih ada firman yang mungkin menegur dan mungkin menggelisahkan hati kita lagi. Dan kemudian mungkin di waktu-waktu ke depan ada Bapak Ibu yang mungkin merasa baru menyadari Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah memanggil dari lama mungkin untuk memakai hidupku di dalam pekerjaanku, di dalam studiku, di dalam berbagai hal yang Tuhan mau percayakan. Mungkin panggilannya sudah lama, tapi hari ini dikuatkan lagi dari firman Tuhan. Mungkin itulah tanda yang Tuhan mau sampaikan. Aku mau memakai hamba-hamba yang tulus hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, inilah panggilan menjadi umat Tuhan. Panggilan yang membawa kita untuk ketika kita dibebaskan, kita dipakai dan diajarkan namanya kerelaan hati untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Dan tentu saja di sini bukan sebuah pemaksaan. Karena kalau pemaksaan dan tidak ada kerelaan, tidak ada bedanya dengan apa yang Firaun kerjakan, bukan? Firaun yang menggunakan tirani, menggunakan power, menggunakan kekuasaan, kekuatan, dan penindasan untuk mengatur bawahannya. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa kerelaan dipakai Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan. Dan di situ Tuhan nyatakan pertama-tama dengan Yesus Kristus yang rela terlebih dahulu datang ke dunia dan memberikan hidupnya bagi setiap kita. Kalau hidup dari anak Allah yang begitu dikasihi, anak tunggal Allah yang begitu ia kasihi, rela diberikan untuk kita yang berdosa. Apa sih harga dari kehidupan kita ketika kita berikan pada Allah yang kudus dengan penuh kerelaan? Itu sangat tidak sebanding, tetapi kita melihat ini bukan transaksi, tetapi sebuah relasi yang Tuhan mau bangun dengan setiap kita. Maka sebagai penutup kita masuk di dalam perenungan yang ketiga. Setelah Tuhan murka, apa yang Tuhan lakukan? Di sini dikatakan, ia berfirman ayat 14, ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Dan ayat seterusnya mengatakan bagaimana nanti Musa dan Harun akan berkolaborasi, tetapi tetap Musa menjadi orang yang lebih banyak menjalankan peranannya sebagai seorang pemimpin. Pada akhirnya Tuhan mengutus Harun dan setelah Harun diutus sebagai juru bicara, Tuhan tetap akan menyatakan diri bahwa sampai akhir kita tahu bahwa Musa akan lebih dikenal daripada Harun. Meskipun Harun waktu itu dikatakan orang yang pandai bicara dibandingkan Musa yang tidak pandai bicara gitu, berat mulut, berat lidah. Tetapi pada akhirnya Tuhan tetap nyatakan, Musa engkau yang memimpin. Musa tetap yang akan menjadi orang paling utama yang Tuhan akan pakai. Maka apa yang bisa kita pelajari di bagian terakhir ini? Tuhan seolah-olah di dalam gambaran ini pakai plan B gitu ya. Pakai rencana cadangan. Ini karena Musa ini udah nggak bisa
Udah sampai 5 kali membantah dan Tuhan sudah murka, akhirnya Tuhan sepertinya dalam tanda kutip, ya sudah kalau Musa nggak mau dipakai juga seorang diri, dalam tanda kutip seorang diri, ya sudah utus Harun sebagai sarana diplomasinya Tuhan gitu ya. Sepertinya ini seperti Tuhan kok mudah sekali berubah pikiran dan lain sebagainya. Sepertinya ada rencana cadangan yang Tuhan sediakan di dalam panggilan Tuhan. Tapi sebetulnya ini bukan sebuah hal yang bisa kita lihat langsung sebagai rencana cadangan gitu ya. Karena kita melihat pada akhirnya Harun sendiri waktu dipercayakan menjadi wakil Tuhan atau perpanjangan tangannya Musa, ini bukan situasi yang paling ideal yang Tuhan harapkan. Situasi paling idealnya memang Tuhan mau pakai Musa, tetapi pada akhirnya karena kelemahan Musa atau ketidaktaatan Musa, akhirnya dia tambah pakai Harun. Tapi justru Harun pun bukan sosok yang sempurna karena keadaan tidak ideal ini akhirnya membawa Israel pada pasal-pasal berikutnya nanti akan jatuh pada penyembahan berhala lembu emas. Kenapa? Karena tangan Harun juga di situ. Ini situasi yang sebetulnya nggak ideal bagi Tuhan. Situasi yang sebetulnya awalnya Tuhan mau pakai Musa, tapi karena ada Harun, karena Musanya bebal terus, akhirnya Tuhan berikan alternatif lain Harun. Tetapi Harun ini pun bukan situasi yang Tuhan mau pakai secara ideal dari awal. Karena akhirnya Harun membawa Israel jatuh pada penyembahan berhala, menyembah patung lembu emas. Tapi kemudian Tuhan menyatakan di dalam gambaran-gambaran berikutnya, Tuhan kembalikan lagi. Musa lagi yang diangkat, Musa lagi yang jadi center. Untuk menyatakan apa? Hamba yang lemah tetap tidak bisa lepas di dalam rencana ilahi. Hamba yang lemah tidak bisa lepas dari rencana ilahi. Jadi kita melihat yang pertama bicara tentang hamba yang lemah, tapi melihat karena kurang potensi, lemah karena kurang potensi. Yang kedua lemah padahal sebetulnya tidak rela hati. Potensi, rela hati, tapi yang ketiga kita melihat bahwa hamba yang lemah tetap tidak bisa lepas dari rencana ilahi. Kenapa? Seolah-olah Tuhan membuat ada rencana cadangan, rencana B yang tidak ideal. Tapi pada akhirnya Tuhan akan tetap bawa semua ini untuk meninggikan Musa sebagai seorang pemimpin. Dan di situ Tuhan menyatakan ini yang memang Tuhan rencanakan dari awal. Kenapa ini penting? Kenapa ini menghibur? Karena pada akhirnya kitab Keluaran ini juga dibaca oleh orang-orang di dalam pembuangan. Orang-orang yang mungkin saat itu ketika membaca bagian ini merasa Tuhan, katanya kami umat Tuhan. Tuhan katanya Tuhan adalah Tuhan kami. Katanya kami milikmu, biji matamu, umat kesayanganmu. Tapi kenapa kami dibuang Tuhan? Sepertinya Tuhan punya rencana cadangan yang membuat mereka akhirnya Tuhan iya karena kebebalan kami. Sama seperti kebebalan Musa dulu Tuhan. Akhirnya Tuhan membuat rencana cadangan dalam tanda kutip gitu. Sampai kami sekarang dibuang di Babel dan akhirnya mengalami banyak malapetaka. Tapi di sini kitab Keluaran bagian berikutnya akan menunjukkan Musa kembali direstorasi. Kebesaran Musa kembali diagungkan. Kebesaran Musa sebagai umat Tuhan, pendiri umat Tuhan atau pelopor pembebas umat Tuhan kembali dinyatakan lagi secara besar dan paling utama supaya mereka sadar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan rencananya. Rencana ilahi yang Tuhan sudah nyatakan dari awal, nanti bagi orang-orang dalam pembuangan pun akan dinyatakan lagi, mereka akan dipulihkan dan akan menikmati sukacita menjadi umat Tuhan lagi di Yerusalem. Dan inilah pesan juga bagi setiap kita. Kita yang mungkin juga hari ini merasa penuh dengan kegagalan. Paling tidak kita melihat kegagalan yang pertama adalah kegagalan kita di dalam dosa. Ketika kita melihat rencana ilahi Tuhan yang mencipta dunia baik, sungguh amat baik. Akhirnya gagal juga karena dosa manusia. Sampai akhirnya dunia ini sepertinya perlu rencana cadangan. Tapi tetap bukan itu yang Tuhan kerjakan. Tetapi Tuhan tetap membawa semua dunia ini kembali pada situasi penebusan. Situasi di mana dunia ini akan dipulihkan. Dan itu artinya kehidupan kita yang hari ini penuh dengan pergumulan pun
pergumulan dengan berbagai hal. Yang pertama-tama tentu dengan dosa. Tuhan menyatakan bahwa setiap keberdosaan manusia itu tidak ditinggalkan Tuhan sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang dulu pernah mau memakai Musa tapi Musa memberontak. Tapi Tuhan yang mengutus Harun akan akhirnya membawa Musa kembali menjadi seorang yang dipakai Tuhan seperti rencana awal. Demikian juga setiap kita, setiap orang-orang yang Tuhan mau pakai, tapi mungkin mengalami banyak kegagalan, keberdosaan, pemberontakan pada Tuhan. Tapi Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan tidak tinggalkan rencananya. Rencana ilahi Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap kita yang lemah dan tidak berdaya. Dan disitulah kita mendapat kekuatan. Karena pada akhirnya kita melihat juga orang-orang dalam pembuangan pun Tuhan restorasi. Mereka yang memberontak pun Tuhan kembali setelah dia nyatakan murkanya, tegurannya, dia kembali bawa untuk mendekat kepadanya. Dari situ yang Tuhan nyatakan di dalam berita Injil. Pada akhirnya Tuhan nyatakan ini semua di dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang ketika akhirnya dia datang ke dalam dunia, dia memberikan dirinya untuk setiap kita bisa direstorasi. Seperti dulu dia, seperti gambarannya Musa yang dulu pernah diutus Tuhan dengan berbagai argumen pergumulan, pada akhirnya dia dipakai membawa pembebasan. Tapi kita melihat ada seorang Musa yang lebih besar. Sebagai penutup bagian ini, seorang Musa yang lebih besar. Kenapa? Karena waktu Yesus Kristus diutus, dia tidak menjawab panggilannya dengan berbagai argumen-argumen yang penuh dengan keberatan. Dia betul-betul menjalankan peranannya sampai taat, terus taat. Memang di Getsemani dia mengatakan, biarkan cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Tapi pada akhirnya dia taat terus sampai pada akhirnya dia mati. Dia ketika dipanggil untuk menjalankan panggilannya untuk mati di kayu salib membawa pembebasan, dia terus taat meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan. Kenapa? Karena Yesus tahu kehendak Bapa. Orang yang bisa mengerti kehendak Bapa akan menjadi orang-orang yang akan taat di dalam menjalani panggilannya. Ini yang kita punya sebagai teladan yang lebih besar daripada Musa. Kita bisa meneladani Musa dalam banyak hal tentu saja. Tetapi dalam bagian ini kita melihat Musa ini sebagai sebuah gambaran yang kontras dengan Kristus. Sebuah gambaran yang kontras dengan gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam panggilannya Musa tidak taat tapi tetap Tuhan pakai. Tetapi kita dipanggil untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Karena dia tahu kehendak Bapa. Mari kita menjadi hamba-hamba yang taat juga kepada panggilan yang Tuhan berikan. Tapi di dalam cerita Musa ini paling tidak kita belajar. Yang pertama tadi bahwa panggilan Tuhan tidak ditentukan dari potensi manusia, tetapi dari Tuhan yang terus bekerja di dalam dunia. Panggilan Tuhan yang kedua bukan panggilan yang menuntut kita untuk bergerak dengan keterpaksaan, tetapi dengan sebuah sikap yang rela hati untuk dipakai Tuhan. Dan dari situ yang ketiga kita melihat panggilan Tuhan adalah sebuah panggilan yang tidak bisa lepas dari rencana ilahi. Yang Tuhan sudah nyatakan dulu, sekarang, dan sampai dia akan datang kembali menyempurnakan semuanya saat Yesus Kristus merestorasi seluruh dunia ini. Moga Bapak Ibu semua menjadi seorang hamba-hamba yang taat. Kita semua juga, saya di dalam panggilan saya, Bapak Ibu dengan di dalam panggilan Bapak Ibu, atau mungkin setiap anak-anak saudara semua, setiap keluarga, sanak, famili dan sebagainya, semua orang diberikan panggilan berbeda, kapasitas berbeda, potensi diri berbeda, dan semua panggilan yang berbeda itu kembali. Mari kita tempatkan di dalam sebuah sikap hati yang mau rela dipakai Tuhan. Karena ada Tuhan yang terlebih dahulu rela memberikan dirinya bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam anugerah-Mu saja kami punya hati yang bisa diingatkan lagi akan panggilan Tuhan yang diberikan bagi setiap kami. Kami lemah, kami tidak berdaya.
Tetapi seperti Tuhan yang memakai Musa, pakailah setiap kami juga ya Tuhan untuk dipakai menjadi alat Tuhan, bejana-Mu yang dibentuk dan kemudian menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Kami mau seperti Musa yang dipakai Tuhan juga dari kehidupannya sebagai seorang gembala dengan tongkat gembala yang dia bawa kemana-mana. Tapi kemudian dia dipakai Tuhan menjadi seorang pembebas umat Tuhan yang menggunakan tongkatnya untuk menyatakan kekuasaan Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan dia, panggilan dia menjadi pembebas umat Israel. Kami juga mau Tuhan memakai kehidupan kami di mana Engkau mau memanggil kami dengan seluruh potensi diri kami yang ada meskipun mungkin terbatas. Tapi Tuhan pakailah setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah memberikan dirimu untuk setiap kami mati di kayu salib dan bangkit. Kami pun mau memberikan hidup kami untuk Tuhan Yesus melayani Engkau seumur hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.